Halo, selamat sore teman-teman semua dan juga selamat sore pada dosen pengampu kami yaitu Bapak Eka Dodi. Di sini saya akan memulai pekerjaan yaitu modul percobaan satu. Untuk judulnya yaitu simulasi siklus fetch decode execute pada Arduino dengan program interpreter sederhana. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat yaitu yang pertama menjelaskan konsep siklus instruksi fetch, decode, and execute. Yang kedua, mengimplementasikan program interpreter sederhana pada Arduino yang menirukan siklus instruksi. Yang ketiga, mengamati peran program counter PC, program counter or PC, memori instruksi, dan register kerja atau akumulator. Yang keempat, atau yang terakhir yaitu menganalisis hasil eksekusi instruksi melalui LED dan serial monitor. Yang kedua, waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya totalnya yaitu untuk satu pertemuan 2 kali 50 menit. Sisi satu yaitu 50 menit, yaitu mempersiapkan, memasang, mengupload program, dan demo awal. Untuk sesi yang kedua, waktunya 50 menit, yaitu pengujian variasi instruksi, dokumentasi, serta laporan singkat. Yang ketiga, di sini ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yaitu yang pertama, satu Arduino Uno atau compatible. Ya. Lalu satu kabel USB untuk upload program. Lalu 4 LED, bebas warna apa saja, serta 4 resistor 220 ohm. LED-nya dan resistornya yaitu terhubung secara lurus. Lalu breadboard dan jumper wireless. Lalu ada satu push button opsional untuk step by step mode serta resistor pull down 10K ohm atau 10.000 ohm. Lalu PC dengan Arduino IDE terinstall atau saya menggunakan di sini laptop. Lalu kabel atau power supply jika tidak menggunakan USB. Jika tidak ada USB kita menggunakan kabel, lalu power supply atau baterai. Lalu yang terakhir yaitu opsional. Ini opsional yaitu oscilloscope atau logic analyzer untuk observasi sinyal bila tersedia. Yang keempat, konsep singkat yang dipelajari yaitu satu program counter atau PC, indeks ini bertujuan untuk indeks alamat instruksi selanjutnya di memori instruksi. Untuk fetch, konsep fetch-nya berguna untuk membaca instruksi dari memori berdasarkan PC. Lalu decode, yaitu untuk mengartikan opcode dan operan instruksi. Lalu execute, yaitu untuk menjalankan operasi atau aritmatika, pindah data, dan input-output. Lalu akumulator atau register kerja. Fungsinya untuk menyimpan nilai sementara hasil operasi. Lalu yang terakhir yaitu program interpreter akan menyimpan daftar instruksi atau array dan mengeksekusinya satu persatu mirip perilaku mikroprosesor. Lalu yang kelima yaitu spesifikasi percobaan atau desain sistem. Ada memori instruksi, itu memori instruksinya kita pakai array win8_t pada program Arduino. Lalu format instruksi sederhana 8 bit, yaitu 4 bit untuk opcode high enable dan 4 bit operan low enable. Contoh sederhananya yaitu ini opcode contohnya di bawah ini. 0 kali 0 yaitu untuk NOP atau no operation. Untuk 0 kali 1 yaitu load IMM. Ya, itu muat immediate ke akumulator. 0 kali 2 yaitu add IMM atau menambahkan IMM, yaitu akumulator plus sama dengan IMM. Yang 0 kali 3 yaitu sub IMM, itu pada IMM 4 yaitu akumulator sama dikurang sama dengan IMM. 0 kali 4 yaitu out atau output, yaitu tampilan nilai ACC akumulator ke LED atau serial. Yang 0 ke 5 yaitu jump address 4
yaitu PC lebih kecil atau kurang sama dengan address. 0 kali 6 yaitu JZ address 4. Jika ACC sama dengan 0 maka PC lebih kecil atau kurang dari address. Lalu 0 kali F yaitu halt yaitu untuk hentikan eksekusi. Lalu untuk input outputnya LED menampilkan 4 bit nilai akumulator, serial monitor menampilkan log siklus yaitu PC, instruksi, dan akumulator. Note, yaitu desain ini sengaja sederhana untuk mempermudah pemahaman. Instruksi 8 bit dengan nibel cukup untuk ilustrasi. Yang keenam yaitu ada langkah kerja atau prosedur eksperimen. Yang pertama, kita melakukan persiapan mendekati 15 sampai 20 menit. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama pasang Arduino pada meja kerja dan sambungkan ke PC. Yang kedua, rangkaian Pak LED atau LED ke pin digital. MIS D2 sampai D5. Masing-masing lewat resistor 220 ohm ke grounding atau ke VCC sesuai wiring. Pasang pas button pada pin D6. Oh, pada Arduino itu pin 6 untuk mode step. Setiap tekan tombol, interpreter mengeksekusi satu instruksi. Pastikan pull down resistor 10K ohm terpasang. Buka Arduino IDE, buat file sketch baru. Lalu langkah yang kedua yaitu upload program dan jalankan. Mendekati 30 sampai 40 menit. Yang langkah kelima yaitu salin kode disediakan di bagian berikut. Ke Arduino IDE, compile dan upload ke board. Keenam, buka serial monitor atau baud rate sesuai kode MIS 9600. Ketujuh, jalankan program, amati log siklus instruksi di serial monitor dan perubahan LED. Yang kedelapan, jika menggunakan mode step, tekan tombol untuk mengeksekusi instruksi satu persatu. Jika tidak, program berjalan otomatis. Lalu variasi dan eksperimen 30 sampai 40 menit. Yaitu yang ke-9, angka kerja ke-9 yaitu modifikasi array instruksi untuk membuat program berbeda. Yang pertama, program menghitung. Contoh, 3 tambah 5 lalu output. Yang kedua, program menggunakan loop dengan jam untuk membentuk counter. Lalu program yang menggunakan JZ untuk kondisi. Lalu langkah yang 10 yaitu amati efek perubahan instruksi, perhatikan PC, ACC, dan LED. 11. Catat observasi urutan instruksi, nilai akumulator setelah tiap instruksi, dan bagaimana keputusan cabang kerja. Lalu untuk langkah kerja dokumentasi dan laporan, yaitu kita menggunakan sisa waktunya. Yaitu langkah ke-12, tuliskan hasil pengamatan singkat, screenshot serial monitor, foto wiring, dan ringkasan interpretasi, bagaimana siklus fetch, decode, execute terjadi. Lalu yang ketujuh, kode contoh atau Arduino C atau wiring. Salin dan upload kode berikut. Komentar pada kode menjelaskan tiap bagian. Kita mensalin ke codingan yang ada di sini, lalu kita masukkan kepada aplikasi Arduino IDE nanti. Di sini pada kodenya ada di sini simulasi siklus fetch, decode, execute sederhana. Boardnya kita pakai Arduino Uno, lalu LED pins-nya untuk 4 bit akumulator digunakan pin D2 hingga pin 5, D5. Optional step button yaitu kita gunakan di pin 6. Itu untuk active high, untuk mengaktifkan, menyalakan. Di sini codingannya ada cons Wins T8 LED pin 4. Di sini codingan ini sama seperti integer untuk menandakan pin kita pakai di pin mana, yaitu pin 2, 3, 4, dan 5.
Lalu ini cons integer button pin. Pin buttonnya itu kita pakai di pin 6. Lalu false step mode yaitu false. Ubah ke true jika ingin step by step manual. Kita mengubah ini false-nya menjadi true jika kita menggunakan step by step itu dengan menembak tombol. Lalu jika false saja itu akan berjalan otomatis. Lalu contoh memori instruksi atau array. Format instruksi 8 bit, opcode-nya 4 bit, operannya 4 bit. Contoh program. Load mm 3, add mm 5, out, halt, win, integer 8 T program. Di sini dibuat contoh programnya 0 kali 13 sama dengan 00001, 00011. Ini untuk opcode 1, load mm operand 3. 0 kali 25 itu 0010, 0010, 0101. Ini untuk opcode 2, lalu add mm operand 5. 0 kali 40, 0100, 0000. Ini untuk opcode 4 output. Lalu 0 kali F0 yaitu 1111, 0000 untuk hal. Lalu kita tutup kurung untuk ringannya. Lalu integer 8T akumulator sama dengan 0. Di sini akumulator 4 bit logikal tetapi but stored in 8 bit tetapi disimpan pada 8 bit. Integer 8 TPC atau program counter atau program counter yaitu sama dengan 0. Ini program counternya index into program. Lalu consider the block size yaitu size of dalam kurung program. Ini untuk size of programnya. Lalu ball halt yaitu kita false. Lalu di sini ada void setupnya di sini untuk membuat setup jaringannya. Lalu kita buat serial bagiannya 9600. Lalu for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari 4. Baru i plus plus atau plus plus i. Pin mode LED pins i lalu output. Pin mode button pin input. Serial print in simulasi fetch decode execute. Serial print program size serial print in program size. Lalu di sini untuk set step mode based on button or manual variable. Step mode false kalau mau step by step ubah menjadi true. So ACC atau akumulator tampilkan nilai awal. Void loop yaitu if halt dari berhenti do nothing tidak melakukan apa-apa lalu return. Lalu di sini fetch untuk baca instruksi dari memori. If jika PC lebih besar atau sama dengan program size, maka serial print in PC di luar memori. Halt atau sama dengan true. Lalu kita return. Lalu kita membuat integer 8 inch program counter PC. Integer T8 8 opcode. Itu inch 4. Dan 2 kali lebih besar 4. Dan 0 kali 0f. Lalu integer atau 8 T operan ini untuk inch dan 0 kali 0f. Lalu serial print PC sama dengan serial print PC, serial print inch sama dengan 0x 0 kali serial print inch hex. Serial print opcode
Kemudian serial print opcode. Serial print operand titik dua titik koma serial printing operand. Untuk decoder flash execute switch opcode case 0 kali 0 no operation. Serial print in operation no operation. PC plus plus. Lalu kita break. Lalu kita case 0 kali 1 load EMM. Serial print in of load EMM. Serial print in operand. Akumulator sama dengan operand kali 0 kali 0 F. PC plus plus. Lalu kita break. Case 0 kali 2 kita add EMM. Lalu serial print ini kita serial printkan operasi add EMM. Serial print in operand. Akumulator sama dengan ACC akumulator plus operand dan 0 kali 0 F dan 0 kali 0 F. Di sini tetap 4 bit. Lalu PC plus plusnya. Lalu kita break. Lalu case 0 kali 3 kita sub EMM. Serial print operation sub EMM. Serial print in operand. Akumulator sama dengan ACC dikurang operand dan 0 kali 0 F dan 0 kali 0 F. Program counter PC++ lalu break. Case 0 kali 4 ini untuk output serial print in operation out tampilkan akumulator ACC show akumulator lalu program counter plus break. Case 0 kali 5 jump serial print operation jump ke melompat ke serial print in operand. Program counter sama dengan operand 3 dan 0 kali 0 F. Lalu case 0 kali 6 JZ. Serial print operation JZ ke serial print in operand. If jika akumulator sama dengan 0 maka program counternya operand dan 0 kali 0. Jika tidak, maka program counter plus. Lalu kita break. Case 0 kali F. Ini untuk half. Serial print in operation half. Half sama dengan true. Lalu kita break. Default serial print operation unknown. Serial print opcode serial print half sama dengan true. Break. Jika state mode aktif, tunggu sampai tombol ditekan. If state mode serial print in menunggu tombol untuk step. While digital read button pin low. Delay 10. Menunggu tombol ditekan. Delay 200 debouncing sederhana. Jika tidak, delay 700. Jeda agar log dapat dibaca atau sesuai kebutuhan. Lalu void show akumulator, serial print akumulator, serial print in akumulator. Di sini untuk tampilkan 4 bit akumulator ke LED LSB lebih besar ke LED 0. Untuk integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari 4, I plus plus atau plus plus I. Digital write LED pins I, lalu akumulator 2 kali lebih besar dari I dan 0 kali 01. Lalu kita tutup jaringan tersebut. Lalu untuk yang ke-8 yaitu pengukuran dan analisis yang diharapkan. Untuk observasi pertama, serial monitor menunjukkan urutan PC atau program counter, instruksi, opcode, operand, dan akumulator setelah instruksi load, add, dan sub. Observasi kedua, LED menampilkan nilai akumulator 4 bit setelah instruksi out atau setiap perubahan akumulator tergantung implementasi. Lalu analisis. Jelaskan bagaimana fetch terjadi PC menunjukkan ke alamat program dan instruksi kebaca. Jelaskan proses decode, pemisahan opcode dan operand. Jelaskan execute, contoh load mengubah ACC, jam mengubah PC.
Berikan contoh urutan langkah instruksi pada program yang diuji. Miss lot 3 add out halt. Lengkap dengan nilai akumulator setiap langkah. Di bagian ke-9 ini ada pertanyaan atau soal analisis untuk laporan. Yang pertama, jelaskan perbedaan peran PC atau program konter dan akumulator ACC dalam suatu program Anda. Lalu berikan contoh program yang memanfaatkan JMP untuk membuat loop sederhana atau contoh konter. Lampirkan program dan jelaskan bagaimana kondisi berhenti dicapai. Lalu yang ketiga, bagaimana interpreter menangani overflow pada akumulator? Apa yang terjadi jika akumulator melebihi kapasitas 4 bit? Jelaskan konsekuensi pada hasil. Jika Anda menambahkan angka 4, jika Anda menambahkan instruksi baru, misal mul IMM, bagaimana Anda memodifikasi decoder? Tuliskan kode pseudo. Lalu yang kelima, bandingkan simulasi ini dengan arsitektur mikroprosesor nyata. Misal, PIC, APR, atau ARM. Sebutkan minimal 2 persamaan dan 2 perbedaan. Baik, itulah untuk membaca modul yang diberikan oleh dosen pengampu kita. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang yang saya masukkan codingan ke Arduino tersebut, ke Arduino IDE tersebut. Sini masih mirip ke yang saya di modul itu, simulasi CPU sederhana, boardnya Arduino Uno, LED pins 4 bit akumulator dari pin D2 hingga D5, sebatan pada pin D6 dan dengan resistor pull down ke grounding. Sini ada integer constraint LED pin. Sini untuk menandakan LED pinnya itu ada 4, yaitu di pin 2, 3, 4, dan 5. Lalu ini untuk button pinnya di pin 6. Lalu di sini ada first time mode false itu kita mengganti ini ke true jika kita mau mau mengerjakannya secara step by step. Tapi kalau kita mengerjakannya secara auto, yaitu kita menggunakan false. Nah, di sini ada codingan untuk program. Dot 3 add 4 out half hasil ACC hasil akumulator sama dengan 7. Di sini ada di sini saya ajarkan programnya yaitu 0 kali 11, 0 kali 40, 0 kali 21, 0 kali 51. Di sini akumulatornya 0, akumulatornya itu 4 bit. Untuk program counternya itu seperti 0. Terjadi ini program size-nya atau sama dengan size of program. Size of program per size of program 0. Half sama dengan false. Di sini codingan untuk menregister dan status CPU-nya. Dan status CPU ya akumulator itu untuk register 4 bit untuk menyimpan hasil operasinya. Ini untuk menyimpan hasil operasinya. Lalu PC itu program kontrolnya itu untuk penunjuk instruksi dalam program ini. Lalu prosesnya itu jumlah instruksi dalam program. Lalu halt itu untuk status CPU apakah sudah berhenti. Lalu di sini ada void setup atau untuk menjalankan itu. Ini ada serial begin 9600. Ini untuk menyalakan komunikasi serial untuk debugging. Lalu untuk for integernya itu integer i sampai 0, i 4 plus i plus plus atau pin mod yaitu i output. LED ini kita pin LED-nya diatur menjadi output. Lalu tombol di sini ada pin mod buttonnya input, jadi tombol button itu menjadi input. Lalu di sini ada serial print in simulasi DS code, serial print in program size, serial print lalu so akumulator. Di sini untuk menampilkan isi awal akumulator ke serial plus LED. Lalu ada void loop.
If halt, return. Kalau CPU udah halt, maka program berhenti. Lalu di sini ada fetch atau instruksi fetch. Jika if PC proses, maka serial print in PC di luar memori sama dengan halt. Lalu haltnya itu true, lalu kita return. Ini wins program PC, wins opcode, lalu di sini untuk mencek apakah program counternya itu melebihi ukuran memori. Kalau iya, dia akan berhenti. Ini halt akan true. Jika halt true. Lalu di sini kita memisahkan opcode-nya itu 4 bit di atas. 4 bit atas, lalu operannya itu 4 bit di bawah. Sudah ada parameter. Lalu inilah untuk debuggingnya atau mencetak instruksi dari atasnya tadi. Kita cetak instruksinya. Ini serial print untuk menampilkan posisi PC-nya. Lalu instruksi hex, lalu opcode, lalu operan ke serial monitornya. Lalu di sini untuk decode plus execute-nya. Kita switch opcode-nya case 0 kali 0. Itu untuk operasannya atau no operation. Kita beri. Lalu untuk case 0 kali 1 itu untuk add EMM atau menambahkan EMM. Lalu akumulator operan, lalu PC plus plus, lalu di break. Untuk case 0 kali 2, load EMM tadi, load EMM ada kesalahan. Di sini add EMM ini untuk menambahkan. Lalu sub EMM atau mengurangkan EMM-nya yaitu akumulator dikurang operan 0 kali 0 lalu PC plus plus, lalu kita break. Lalu case 0 kali 4 ini untuk menampilkan outputnya. Di sini operasinya outputnya itu menampilkan akumulatornya. Lalu untuk case 0 kali 5-nya yaitu jam. Ini artinya melompat. Yaitu kita serial print operasi kita jam ke atau kita lompat ke kemana kita yang akan kita lompat ke alamat operannya. Lalu case 0 kali 6 yaitu ZZ yang artinya itu jam if zero atau kita lompat jika akumulatornya sama dengan 0. Ini jika if ACC akumulatornya sama dengan 0, maka PC-nya itu menampilkan operan 0 kali 0. Lalu case 0 kali F yaitu untuk halt atau men-stop program. Lalu default ini serial print in, defaultnya itu untuk instruksi tidak dikenal. Artinya CPU-nya berhenti. Jika ada yang tidak dikenal instruksinya maka diberhentikan. Lalu untuk codingan yang step by step kontrol dengan tombol, di sini ada kontrol eksekusinya. If state mode, serial print in menunggu tombol untuk step. While digital button pin low. Di sini jika step mode-nya sama dengan true maka CPU menunggu tombol ditekan baru lanjut instruksi berikutnya. Maksudnya jika kita menggunakan true itu, maka jika kita menekan tombol buttonnya maka CPU-nya jika tidak ditekan CPU-nya menunggu tombolnya ditekan. Jika ditekan maka CPU-nya melanjutkan instruksi berikutnya. Lalu jika false yang artinya CPU-nya akan jalan otomatis dengan delay-nya. Di sini jika tidak saya membuat otomatis delay-nya 700 ms atau 0,7 second. Lalu di sini void show ACC atau show akumulator. Di sini serial print in akumulator, serial print in akumulator.
for integer i sama dengan 0, i 4, i plus plus atau plus plus i, digital write. Nah, di sini yang artinya untuk menampilkan isi register kalkulator di serial monitor. Lalu pada bit 0-nya LED 2, bit satunya LED di 3 di Arduino 3, pin 3, bit 2-nya LED-nya di Arduino D4, bit 3-nya di LED Arduino D5. Untuk intinya dari codingan program ini menyimulasikan atau mensimulasikan CPU sederhana dengan fetch, decode, execute cycle. Instruksi ditulis dalam array program. Register yang digunakan akumulator 4 bit, program counter. Hasil akumulator ditampilkan dengan 4 LED, yaitu LED-nya dari 4, lalu bisa dijalankan otomatis atau step by step, atau pakai tombol. Baik, begitulah untuk pembacaan codingan pada Arduino IDE-nya. Setelah saya akan membacakan ini, saya akan melanjutkan memvideo rangkaian yang saya buat, lalu menampilkan hasil rangkaian dan codingannya tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian saya, serta saya menjelaskan sedikit alat-alat dan bahannya. Lalu saya akan menjalankan codingan, memasukkan codingannya tersebut ke Arduino ini tersebut. Nah, yang pertama saya mempunyai yaitu kabel USB yang fungsinya untuk menghubungkan dari Arduino ini ke laptop tersebut. Lalu di sini saya mempunyai Arduino Uno, sudah lengkap semuanya. Ada juga di sini diberikan untuk memberikan dari baterainya untuk tegangannya. Lalu di sini saya mempunyai beberapa kabel jumper untuk menghubungkan dari pin Arduino ke papan breadboard. Lalu di sini saya mempunyai papan breadboard untuk mempermudah kita merangkainya. Lalu di sini saya mempunyai 4 biji resistor, lalu 4 biji LED yaitu warna merah, kuning, merah dan hijau. Lalu di sini ada tombol pinnya dan disambungkan dengan resistor. Nah, di sini saya sudah merangkainya, di mana di sini negatif dari LED tersebut saya sambungkan ke sini. Saya tidak menggunakan kabel jumper, langsung saya membuat ke satu sisi negatifnya. Lalu ke sisi positif LED tersebut disambung ke resistor. Dari tiap LED disambungkan ke resistor. Nah, lalu resistor tersebut disambungkan ke pin Arduino, di mana pin yang saya pakai yaitu pada codingan tersebut sama, yaitu pin 2 hingga pin 5, yaitu pin 2, 3, 4, 5. Lalu di sini saya mempunyai pin button. Di sini dia terhubung ke resistornya, pin buttonnya terhubung ke resistor. Resistor terhubung ke negatif atau grounding. Lalu ini kabel negatifnya terhubung ke grounding. Ini ke grounding. Nah, lalu kedua kaki dari pin button itu dihubungkan, yang pertama ke pin 5 volt, lalu yang kedua ke pin A6. Nah, begitulah untuk penjelasan rangkaian yang saya buat. Lalu kita akan menjalankan rangkaian tersebut, mengaktifkan dengan menyambungkan USB-nya ke laptop, di mana laptopnya sudah tertera codingan-codingan yang saya berikan. Saya mencoba mengaktifkannya.
Nah, di sini mengapa aktif? Karena pada sebelumnya saya sudah melakukan percobaan ini tersebut, di mana Arduino itu selalu menyimpan codingan yang terakhir kita masukkan. Di mana di sini LED akumulatornya berjalan, menampilkan LED-nya. Pertama itu nyala, yang kedua ini, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, lalu ke-8 ini ditampilkan yang ini nih, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-16 dia akan mati semuanya, ke-16. Nah, pas. Maka hasil dari pekerjaan saya ini berhasil. Hasil dari proyek saya ini berhasil. Baik. Cukup sekian hasil dari presentasi proyek saya. Jika ada kata yang salah, cukup sekian hasil presentasi proyek saya. Jika ada permohonan kata yang salah atau kurang bagus, saya minta maaf. Selamat sore semuanya. Shalom.